Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Hajah Nuriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, ngaji bareng, belajar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita sampai pada hadis yang ketujuh, yaitu hadis tentang agama adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah, ad-dinu an-nasihah." Qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Keterangan hadis terjemahnya kurang lebih demikian. Dari Abu Ruqayyah, ini kunyah, julukan, gelar daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamim, namanya Tamim ibnu Ausin, anaknya Aus ad-Dari, ini di daerahnya, ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu, agama itu, an-nasihah, nasihat. Qulna, kami para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Qala lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, untuk rasul-rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin pada umumnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang teks hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim mendapatkannya dari gurunya sampai kepada pangkal sanad, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang membicarakan tentang ad-dinu an-nasihah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, kalau di dalam bahasa Arab kalimat ad-dinu an-nasihatu itu adalah bentuknya mubtada dan khobar. Biasanya ya, kalau dalam bahasa Arab itu kalau mubtada itu memang makrifah, sudah betul. Tapi ketika khobar itu biasanya adalah isim nakirah. Tetapi pada kalimat ini adalah sama-sama makrifat. Kenapa? Ternyata untuk menekankan kepada kita bahwa agama itu luar biasa fungsinya. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat ini juga agak bingung begitu. Kok bisa ya agama kok nasihat? Maka Rasulullah ditanya oleh sahabat, qulna liman? Ya Rasulullah, itu nasihat untuk siapa? Gitu ya. Rasulullah menjelaskan, ya, yang pertama agama itu adalah nasihat untuk Allah. Loh, emang Allah perlu nasihat? Bukan begitu ya. Jadi nasihat ini akar katanya nasoha. Tapi ketika ditanya, dicari di mana-mana di kamus begitu ya, saya minta bantuan kepada anak, ternyata tidak ditemukan kata nasoha itu. Maka kemudian padan katanya itu ada di dalam kamus Kaukaban ya, buku tamyiz itu ditanya ada kalimat kholaso yang artinya adalah murni, mukhlis, ikhlas ya, suci, bersih, tanpa terkontaminasi dengan apapun. Nah, jadi nasihat itu artinya memurnikan sesuatu. Kalau agama itu nasihat untuk Allah, berarti kita bertekad untuk mensucikan diri kita, memurnikan keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas kita ibadahi dan tidak ada Tuhan selain Dia. Kemudian kita juga mentaati apa yang menjadi perintahnya, kita meninggalkan apa yang menjadi larangannya, dan apa saja yang menjadi firman-Nya maka kita laksanakan. Inilah yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah. Ada penasihat untuk kitab-kitabnya, apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran kita laksanakan. Apa yang Allah larang di dalam Al-Quran kita tinggalkan. Ini kita menjadikan agama sebagai nasihat. Kemudian nasihat untuk Rasul bagaimana? Nasihat untuk Rasul adalah apa yang diperintahkan Rasul kepada kita, kita laksanakan. Apa yang dilarang dari Rasul kepada kita tinggalkan. Ini adalah nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nasihat untuk a'immatil muslimin bagaimana? Karena pemimpin agama ya, pemimpin kaum muslimin itu ada dua. Yang pertama pemimpin agama disebut dengan ulama. Yang kedua pemimpin kekuasaan atau disebut dengan umara. Maka sebagai rakyat kita wajib taat terhadap pemimpin tersebut, baik kepada ulama maupun umara. Kita wajib taat selama ulama dan umara itu tidak menyalahi aturan Allah SWT di dalam Al-Quran. Ketika umara membuat peraturan, yang peraturan itu tidak merugikan rakyat, kita taati. Tapi kalau umara itu membuat peraturan itu merugikan rakyat, maka kita tinjau kembali, kita musyawarahkan
agar peraturan itu tidak dilaksanakan karena itu merugikan rakyat. Nah, oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar pemimpin kita, umarok kita, ulama kita ini benar-benar diberikan hidayah dari Allah SWT, sehingga dalam kita mentaati mereka itu memang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun nasihat untuk wa'ammatihim, yaitu umumnya pada kaum muslimin, itu beda dari yang 4 tadi. Nah, nasihat yang agama sebagai nasihat bagi kaum muslimin pada umumnya adalah kita memberikan bimbingan kepada mereka, ya, kita memberikan dakwah, seruan, anjuran, nasihat kepada mereka kaum muslimin. Ketika kita melihat kemungkaran, maka kita memberikan apa? Nasihat, agar jangan sampai kemungkaran itu berlanjut. Karena kemungkaran ini apabila terjadi tidak hanya berakibat buruk terhadap pelakunya, tetapi di sekitarnya juga akan mengalami akibat buruknya karena perilaku kemungkaran itu. Oleh karena itu agama datang sebagai nasihat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat yang lainnya. Kemudian yang kedua, nasihat bagi kaum muslimin secara umum, kita tidak boleh merendahkan kaum muslimin. Kita tidak boleh membuli, meremehkan, menghina, mencela, mencaci maki, tidak boleh. Kenapa? Karena diturunkannya agama untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin ketika itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita itu memahami bahwa kehadiran agama ini sebagai nasihat, maka kita jadikan nasihat untuk kita semua. Yang bisa memberikan nasihat silahkan, yang siap dinasehati ya silahkan, ya. Artinya apa? Artinya ketika hadis ini kita laksanakan, kita praktekkan dalam kehidupan, insya Allah kita akan mendapatkan banyak manfaat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau. Bahasa Al-Quran ad-din, yaitu aturan. Nah, agama dihadirkan di tengah-tengah masyarakat agar terjadi keseimbangan, agar terjadi kelangsungan dalam programnya Allah SWT, yaitu menciptakan negara yang baldatun thayyibatun, negeri yang baik, warabun ghafur, dan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan cita-cita kita, ya, agar terjadi suatu kehidupan yang aman, damai, sejahtera gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu toto tentrem kerto raharjo, murah sandang murah pangan. Tapi kalau saat ini kayaknya masih belum, ya, masih belum, karena beberapa hari yang lalu kita saksikan bahwa harga-harga barang, ya, barang-barang sembako itu naik. Ya, saya sebetulnya nggak tahu, tapi dikasih tahu oleh para ibu. Ternyata semua kebutuhan pokok itu ya sembako itu naik semua, tidak ada yang turun. Tapi alhamdulillah saya tanya barangnya masih ada enggak? Oh, ternyata masih ada, alhamdulillah. Yang untuk beli masih ada enggak? Ada, tapi nilainya turun drastis. Loh, kok bisa? Loh, dulu apa itu yang untuk goreng itu minyak goreng. Satu bungkus itu 12.000. Sekarang sudah 25. Jadi nilai rupiahnya menurun sekali. Sementara penghasilannya biasa-biasa saja. Artinya bahwa dengan kenaikan harga itu membuat kita lebih hemat sekali, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini semua adalah bagian daripada program, gitu ya. Makanya supaya kita itu tidak mengalami sebuah kehidupan yang
tidak kita harapkan, maka agama ini kita jadikan sebagai satu-satunya cara agar masyarakat itu terarah. Ya, sebagaimana tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk ibadah ini, dengan ibadah itu bisa makin dekat kepada Allah, makin kenal kepada Allah, kemudian juga makin membuat hamba Allah itu makin kenal, ya, makin tahu apa yang menjadi kewajibannya. Nah, kemudian manfaat daripada hadis yang kita kaji pagi ini adalah yang pertama, pentingnya nasihat. Jadi kita ini memang memerlukan, sebab saran masukan yang penting ya untuk kebaikan kita ini memang perlu. Kenapa? Karena nasihat ini adalah bagian daripada programnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah yang amat sangat pendek, ya, surah Al-Asr, itu Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Artinya ketika Allah bersumpah dengan makhluk, ini berarti makhluk yang dijadikan sumpah itu istimewa. Setelah itu Allah akan menyatakan, pernyataan Allah itu pasti pernyataan yang amat sangat penting. Ternyata Allah menyatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Alhamdulillahnya ada istisna. Ya, istisnanya apa? Illal ladzina amanu. Yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Kemudian apa? Tawassaw bil haq, memberikan pesan, nasihat, ya kan, dengan kebenaran. Artinya ketika kita memberikan nasihat, ketika kita memberikan saran, maka nasihat itu mesti dilandasi dengan kebenaran, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tawassaw bis sabr, dan memberikan nasihat dilandasi dengan kesabaran. Jadi kalau kita memberikan nasihat kepada orang, kemudian orang yang kita nasihati ternyata belum taat, belum melaksanakan, maka kita tidak boleh sarik, kita tidak boleh marah-marah. Kenapa? Karena memang kita harus sabar, terus. Dan sabar itu dalam Al-Quran dikatakan tidak ada batasannya. Biasanya kita mendengar sabar itu kan ada batasnya, tapi sebenarnya tidak ada. Sebab kalau dibatasi, maka rahmat Allah akan selesai sampai di situ. Oleh karena itu, dengan manfaat kita mengkaji hadis, yang pertama adalah pentingnya nasihat untuk kita. Kemudian manfaat yang kedua adalah kepada siapa saja, yang sudah kita jelaskan, kepada 5 bagian. 4, kita mesti taat, tulus, ikhlas, murni, tidak tercampur dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah memberikan nasihat kepada kaum muslimin pada umumnya. Inilah manfaat yang bisa kita dapatkan dari hadis yang singkat ini, bahkan mudah sekali untuk kita hafal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, kemudian kaidah hadis. Nah, bagaimana kaidah hadis yang bisa kita dapatkan dalam kajian ini? Nah, dalam kaidahnya itu ada 2. Yang pertama adalah ad-dinu qaimun ala at-tanasuh, bahwa agama itu ditegakkan dalam rangka untuk saling memberikan nasihat. Wala tafaduh, bukan dalam rangka merendahkan dan membuka aib saudara kita. Jadi agama ini adalah sebagai sebuah landasan agar jangan sampai kita ini terkena
provokasi-provokasi dari pihak ketiga, sehingga kita sesama muslim saling gontok-gontokan, ya, saling berpecah belah, itu tidak. Makanya diharapkan dengan agama ini yang fungsinya sebagai nasihat tadi, ya, kita bisa menjadi kaum muslimin yang bersatu. Kemudian yang kedua adalah kita ambil skala prioritas, ya. Dari yang pertama nasihat kepada Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin pada umumnya. Ini karena akan berurutan, ya. Maka ketika kita itu menyampaikan, maka kita ambil mana yang terpenting dari yang penting, ya. Yang penting dari yang paling penting, ya, itu adalah yang pertama. Kita perbaiki akidah kita, kita perbaiki tauhid kita perbaiki pemahaman kita terhadap Al-Quran, ya, kita pahami, kita tadabburi, kita renungkan, kita hayati, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Nasihat akan bisa kita laksanakan manakala yang menerima nasihat itu paham. Selama yang menerima nasihat itu tidak paham, maka selama itu pula kita tidak akan bisa melihat perkembangannya, begitu ya. Bagaimana cara memahami nasihat itu? Kalau kita bicara tentang tauhid, kalau kita bicara tentang akidah, tentu kita belajar Al-Quran, karena sumber daripada ajaran itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu saya sering menyampaikan pada teman-teman, ayo kita bergerak lagi, ya, mengkampanyekan semangat untuk belajar Al-Quran. Apalagi kalau kita itu melihat data-data yang ada akhir-akhir ini itu makin mengerikan, ya. Saya sampaikan kepada pengurus-pengurus masjid, gitu ya. Ya, saya punya teman itu hasilnya menyampaikan bahwa penduduk Indonesia itu 65% itu tidak bisa membaca Al-Quran, padahal mayoritas muslim. Kemudian hanya 35 berarti yang bisa membaca Al-Quran. Nah, dari 35% itu yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seperti bacaan imam kita tadi, ya, itu hanya 20%. Hasil surveinya berhenti sampai di situ. Lalu saya tanyakan, dari 20% itu yang paham Al-Quran berapa persen? Yang memahami Al-Quran itu, yang merenungkan, menghayati itu berapa persen? Belum ditemukan angka. Maka saya pinjam hasil survei tahun 90-an, gitu ya. Ternyata cuma 5% saja. Dari 5% itu berapa persen yang mengamalkan? Maka kita ambil angka 1% saja. Dari 1% itu yang mengamalkan Al-Quran dengan ikhlas berapa persen? Makin jauh, makin sedikit. Maka pantas-pantas saja kondisi negeri kita, ya, seperti ini disebabkan apa? Belum peduli terhadap kitab sucinya. Padahal sumber nasihat itu adalah Al-Quran. Kalau kita bicara agama, berarti kita bicara Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita ingin paham agama, berarti kita harus paham Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kita bisa paham kalau kita tidak belajar membaca? Kemudian dengan berbagai macam tingkatan-tingkatannya. Saya menyampaikan dengan Pak Imam, ya, itu ya, bagaimana supaya di sekitar masjid kita, di masyarakat kita ini bebas buta aksara Al-Quran, ya. Seperti dulu tahun 80-an kan pernah ada gerakan memberantas buta huruf Al-Quran, sampai-sampai dibentuklah kesepakatan antara Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri dalam rangka untuk
merealisasikan tentang program pembebasan buta huruf Al-Quran. Ini menjadi PR kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kerjasama ya, di Jamaah Hajah Nuriyah ini anggaplah ada 100 orang, masing-masing punya kewajiban mengajarkan 10 orang, maka kita sudah mendapatkan 1000 orang yang insya Allah akan bisa membaca Al-Quran. Dimulai dari masyarakat yang paling dekat dengan masjid, diadakan kunjungan silaturahmi, kita data ya, insya Allah akan bermanfaat. Kemudian kita laporkan kepada pejabat setempat, ketua RT. RT nanti menyampaikan kepada Bapak Lurah atau Kepala Desa menyampaikan Bapak Camat, Camat menyampaikan kepada Bupati, Wali Kota, dan seterusnya Gubernur, kemudian Presiden. Kemudian kita tanya dari seluruh ketua RT di seluruh Indonesia ini, berapa persen yang pintar membaca Al-Quran? Berapa persen lurah di seluruh Indonesia ini yang pintar membaca Quran? Berapa persen wali kota, bupati yang pintar membaca Quran? Kita bisa melihat, ya kan, pejabat-pejabat kita yang pintar membaca Quran, Masya Allah luar biasa. Kita berharap semoga pemimpin kita di masa yang akan datang adalah pemimpin yang pandai membaca Al-Quran, paham Al-Quran, kemudian tahu caranya mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah SWT, semangat untuk menggelorakan untuk baca tulis Al-Quran. Insya Allah kita bisa bekerja sama ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, kemudian SOP kita yang ketiga adalah bagaimana supaya kita bisa mengamalkan hadis ini di tengah-tengah masyarakat kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada minimal ada 3 ya. Yang pertama, kita pelajari secara sungguh-sungguh hadis Rasulullah SAW itu dari mana? Melalui maknanya. Kalau hadis ini disebut dengan hadis pernyataan Nabi, Nabi menyatakan bahwa agama itu nasihat, maka jadikanlah agama yang berfungsi sebagai nasihat. Artinya ketika Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihat, berarti nasihat itu adalah bagian terpenting dari agama. Tidak dikatakan itu agama apabila tidak ada fungsi nasihat. Nah, oleh karena itu Rasulullah dalam menyampaikan kalimatnya itu keduanya makrifat. Ya, biasanya itu yang satu nakirah begitu. Tapi ini kok nasihat makrifat. Artinya bahwa ini hadis menekankan kepada kita betapa pentingnya nasihat itu. Dan nasihat itu bagian yang utama dari agama. Dan agama itu adalah Islam. Dan Islam itu sumbernya di Quran. Dan Quran itu diterima oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita, pertanyaannya, sudahkah kita membaca Al-Quran? Jawabannya sudah. Kalau sudah membaca Al-Quran, sudahkah kita memahami Al-Quran? Sudah. Kalau memang sudah, kemudian yang ketiga, sudahkah kita mengamalkan Al-Quran? Jawabannya ragu-ragu. Kayaknya sih sudah, tapi kok hasilnya begini gitu ya. Kalau yang penting sudah, kita jangan berpikir hasil ya. Hasil itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita melakukan jihad yang sesungguh-sungguhnya gitu ya. Jihad kita tidak seperti jihad zaman Nabi, zaman perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lain mengangkat senjata, tidak. Tapi perang kita hari ini adalah memerangi kemiskinan, memerangi keterbelakangan, memerangi kebodohan dan yang lainnya ya. Insya Allah kalau kita benar-benar paham terhadap Al-Quran, apa sih isinya ya, isinya Al-Quran itu apa. Walaupun Rasulullah SAW memotivasi kepada kita, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran ya.
Tapi apakah membaca Al-Quran itu hanya dibaca saja? Kalau hanya dibaca saja, kita hanya mendapatkan banyak pahala, ya kan? Tapi kan nanti gimana tujuan Al-Quran diturunkan itu? Kita baca artinya, kita pahami maknanya, kemudian kita praktekkan. Makanya kalau Bapak Ibu ya melihat sejarah, para sahabat itu sekolahnya di mana? Kuliahnya di mana? Rasulullah itu sekolahnya di mana? Enggak. Tetapi ketika kita membaca sejarah, ketika perang Badar, ketika perang Uhud, begitu luar biasanya latihan perangnya di mana, gitu ya. Maka kita ini mesti mempersiapkan, ya kan? Saya kemarin itu ngomong dengan saudara saya yang imam itu ya, gimana pondok kita ini kita adakan kegiatan cara memanah ya, walaupun mungkin dikemas dalam seni memanah, ya kan? Kita Bapak Ibu sekalian, kita bayangin ya, kalau pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolahan tidak dipersiapkan untuk mengantisipasi sewaktu-waktu datangnya musuh kepada kita, kalau kita tidak persiapkan, maka begitu tiba datang betunduk begitu, oh apa ini kok betunduk itu, suddenly tiba-tiba gitu loh datang PKI misalnya begitu, apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak mempersiapkan? Satu-satunya cara untuk memotivasi ini semua adalah baca Quran, karena semua informasi itu baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini memang luar biasa. Nah, kemudian bagaimana supaya kita ini bisa sampai kepada masyarakat, bahwa masyarakat itu sadar dengan kitab sucinya, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita latihan, jangan sampai bosan-bosan. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita itu sudah menyadari berapa sisa usia kita, kira-kira gitu, apakah masih panjang? Apakah kita masih lama di muka bumi ini? Atau kita melihat berita-berita di media sosial itu, ternyata mati itu tidak harus sakit dulu, nggak pernah sakit, tahu-tahu mati. Akhirnya apa? Tetangga sebelah ya terkejut, loh tadi sore itu masih makan bersama dengan saya, kok sekarang mati? Itu ya. Maksudnya saya pakai bahasa mati itu supaya lugas jelas gitu, bahwa mati itu mengakhiri hidup sudah, ya. Kok heran? Ya kita kan sering heran. Misalnya nanti Bapak Ibu tahu jamaah telah meninggal dunia Muhammad Nasir, misalnya begitu, misal gitu ya. Loh kemarin masuk kuliah subuh, apalagi kemarin, itu enggak masalah. Tapi bagi orang yang baca Quran itu sudah bisa memproyeksikan kapan kita mengakhiri hidup kita, hari apa kita akan berakhir, dengan cara apa. Maka kita itu dianjurkan untuk berdoa, ya Allah matikanlah saya dalam keadaan syahid. Berdoa, walaupun syahid kita itu beda dengan syahid zaman Nabi, ya kan? Nah, ketika sisa usia kita itu kita gunakan untuk berjuang, ya, memberantas kebodohan tadi. Kita gunakan untuk mengkaji ilmu, untuk menuntut ilmu. Sewaktu-waktu Allah mengambil kita, maka kita dicatat sebagai syahid. Nah, inilah yang saya lakukan. Jadi saya niatkan sisa usia saya untuk belajar dan mengajar, ya. Kita pakai teorinya Rasulullah, kita bagi, ya kan, 24 dibagi 3, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, mungkin kajian kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendalami kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.